Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top News. Israel dan Amerika Serikat akhirnya menyerang Iran pada Sabtu pagi. Iran kemudian menyerang balik Israel dan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Apa target Israel dan Amerika Serikat dan apakah Iran mampu mengimbangi kekuatan mereka? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi? Dua suara ledakan keras diikuti kepulan asap tebal terlihat di wilayah pusat dan timur Tehran pada Sabtu pagi. Ledakan ini dipicu serangan rudal yang dilancarkan oleh Zionis Israel. Menteri Pertahanan Israel mengonfirmasi pada Sabtu waktu setempat bahwa pihaknya telah melancarkan serangan rudal preventif terhadap Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengonfirmasi militernya bersama Israel telah memulai operasi tempur besar-besaran ke Iran dengan klaim untuk pencegahan yang membahayakan Amerika Serikat dan sekutunya Zionis Israel. Time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. Serangan pertama yang terlihat terjadi di dekat kantor pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Beberapa rudal menghancurkan jalan di daerah Jomhuri di Tehran. Ledakan tersebut membuat warga Iran panik. Yang pertama dari pantauan kami langsung di lapangan, kami melihat situasi masih tetap stabil dan normal. Masyarakat masih tetap beraktivitas dengan biasa, tidak ada sekolah yang tiba-tiba diliburkan karena adanya serangan ini. Sampai sekarang juga kami tidak mendapatkan informasi bahwa ada serangan susulan. Walaupun kemudian ada potensi serangan, kami tidak mendapatkan adanya himbauan khusus kecuali disebutkan warga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Baik, Ismail, untuk serangan susulan ini apakah terjadi di Teheran juga dan titik apa yang diserang untuk yang kedua ini? Ya, untuk di Tehran, sebagaimana yang kami laporkan sebelumnya, yang ditarget adalah kantor Kementerian Pertahanan, kantor Kementerian Intelijen, dan juga kediaman pemimpin tertinggi. Dan dikabarkan bahwa kondisi pemimpin tertinggi Iran dalam kondisi sehat dan selamat. Begitu juga dengan Presiden Pezeshkian. Dilaporkan bahwa serangan yang dilancarkan oleh Israel ini adalah serangan pencegahan, karena dari awal Israel itu selalu khawatir Iran akan melakukan serangan, walaupun Iran sudah seringkali memastikan dan mengatakan tidak akan melakukan serangan lebih dulu. Televisi Iran merilis rekaman pada hari Sabtu yang menunjukkan kehancuran di Teheran setelah serangan Amerika Serikat Israel terhadap Teheran. Rekaman yang difilmkan di ibu kota Iran menunjukkan kawah, kepulan asap, dan puing-puing bangunan akibat serangan tersebut. Televisi Iran juga melaporkan bahwa selain Teheran, suara ledakan terdengar di kota-kota lain termasuk Isfahan, Qom, dan sebagian provinsi Lorestan, serta di Kermanshah, Karaj, dan juga Tabriz. Iran kemudian melakukan serangan balasan ke Israel. Garda Revolusi paramiliter Iran mengatakan telah meluncurkan gelombang pertama drone dan rudal yang menargetkan Israel, menunjukkan bahwa mereka merencanakan serangan lebih lanjut. Orang-orang terlihat berlindung di Yerusalem dan Haifa, Israel, pada hari Sabtu ketika sirene meraung memperingatkan serangan rudal dari Iran. Militer Israel mengatakan sistem pertahanan udara akan diaktifkan. Bukan hanya Israel, Iran juga menembakkan rudal ke pangkalan armada ke-5 Amerika Serikat di Bahrain. Tidak hanya menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain saja, Iran juga menembakkan rudalnya ke pangkalan udara Amerika Serikat Al-Udeid di Qatar, pangkalan Amerika Serikat Al-Salem di Kuwait, serta pangkalan udara di Al-Dafara di Uni Emirat Arab. Selain itu, pangkalan Amerika Serikat di Riyadh, Saudi, dan di Yordania juga menjadi sasaran rudal Iran. Terbaru, rudal Iran juga menghantam pangkalan Amerika Serikat Al-Harir di Irak. Mantan Dubes Republik Indonesia untuk Iran, yaitu Dian Wirenjurit, menyebut serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk sebagai hal yang wajar. Sebab pangkalan-pangkalan itu pada Perang 12 Hari tahun lalu dipakai oleh Amerika Serikat untuk menyerang Iran.
Pada perang kali ini, hal serupa juga akan terjadi sehingga sah jika diserang. Ya, seperti yang terjadi di perang sebelumnya dari lapangan terbang pangkalan udara Amerika di Qatar, disitulah pesawat-pesawat terbang Amerika diluncurkan, dikirim dengan membawa bom yang kemudian juga membantu serangan Israel dengan mengisi bahan bakar di atas udara menyerang Iran. Jadi sudah jelas terbukti bahwa pangkalan-pangkalan Amerika di Timur Tengah itu pasti diberdayakan untuk melakukan serangan kali ini. Jadi tidak heran kalau Iran juga menyiapkan dari sebelumnya rudal-rudalnya ke pangkalan-pangkalan di kawasan yang tadi disebut. Iran memiliki kemampuan cukup untuk menghadapi Israel. Hal itu dibuktikan dalam Perang 12 Hari pada pertengahan tahun lalu. Perang 12 Hari adalah perang yang terjadi pada 13 Juni hingga 25 Juni 2025. Pada 13 Juni 2025, Israel melakukan serangan pendahuluan besar-besaran ke fasilitas nuklir dan militer Iran. Pada 22 Juni 2025, Amerika Serikat terlibat secara langsung dengan melakukan pengeboman terhadap fasilitas nuklir di Natanz dan juga Fordo menggunakan bom penghancur bunker. Pada 25 Juni, dilakukan gencatan senjata yang rapuh pada Oktober 2025. Mantan Dubes Republik Indonesia untuk Iran, Dian Wiringjurit, menyebut perang itu sebagai perang uji coba dan Iran menunjukkan kapasitas militernya. Yang terjadi adalah, coba kita perhatikan perang yang bulan Juni 12 hari itu saling uji coba persenjataan masing-masing. Ternyata Israel yang memulai dulu dibantu Amerika bisa ditangkal dan dibalas oleh Iran. Artinya apa? Iran punya kemampuan membalas. Mengenai kekuatan militer, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai kekuatan Iran seimbang dengan Israel. Bahkan mungkin lebih kuat. Namun kekuatan Iran dibanding Amerika Serikat masih jauh. Ya memang kalau misalnya kita bandingkan antara Iran dengan Israel mungkin imbang. Tapi kita harus ingat bahwa kemarin ini ada pesawat-pesawat tempur dari Amerika Serikat yang sudah siap di Israel. Dan kemudian kita tahu sudah ada 2 kapal induk yang disiapkan untuk pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran, ya, serangan udara. Nah, memang kalau Israel dengan Iran mungkin agak imbang, bahkan mungkin juga lebih kuat Iran daripada Israel. Tapi kalau dengan Amerika Serikat tentu Iran jauh. Namun demikian, Iran punya keunggulan karena kan tidak berperang dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat itu ada di kapal-kapal induknya, kemudian di pangkalan-pangkalan militer yang ada di Timur Tengah, dan kemudian yang ada di Israel. Serangan besar-besaran Israel dan Amerika Serikat di tengah perundingan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat kali ini bukan hanya ditujukan untuk melucuti fasilitas nuklir Iran, tapi juga mengganti pemerintahan Iran. Ya, sebenarnya kalau dari sisi pemerintah Amerika dan Israel, sebenarnya ada 2 hal yang mereka inginkan. Di samping pemusnahan terhadap senjata nuklir, yang diharapkan terjadi adalah pergantian rezim, pergantian pemerintahan. Karena dengan pergantian pemerintahan baru bisa dijamin bahwa Iran akan mengakhiri pengembangan uranium, pembuatan senjata nuklir, lalu juga membantu proksi-proksi mereka, Hamas, Hezbollah, Houthi, untuk melakukan serangan ke Israel. Bahkan juga dengan adanya regime change ini, mungkin hubungan antara Iran dengan Amerika Serikat, Iran dengan Israel akan seperti sebelum tahun 79, di mana pada waktu itu masa Shah Iran, itu hubungan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel itu sangat mesra. Nah, memang yang diharapkan adalah penggantinya. Nah, salah satunya adalah putra dari Shah Iran, yang kalau saya tidak salah sekarang ini ada di Amerika Serikat, yaitu Reza Pahlavi. Nah, Reza Pahlavi juga sudah menyampaikan bahwa apabila dibutuhkan regime change, Reza Pahlavi sudah bersedia untuk menjadi pemimpin di Iran, dan dia sudah menjanjikan hubungan akan dinormalisasi dengan Amerika Serikat dan kemudian juga dengan Israel. Bahkan hubungan diplomatik yang sudah dibekukan pada masa pemimpin revolusi Iran itu akan dicairkan mungkin. Dan kemudian juga dia sudah menjanjikan bahwa
kegiatan pengembangan uranium dan pengembangan senjata nuklir akan diakhiri. Sejumlah kalangan menilai perangnya akan berlangsung panjang, namun tak sedikit yang meyakini perang akan lebih singkat jika Zionis Israel dan Amerika Serikat mampu membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.